Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Classy People dan juga sahabat SPH? Senang sekali kita bisa bertemu lagi nih di podcast Semen Padang Hospital. Kali ini bersama saya Siska Diandra. Nah, hari ini kita akan berkenalan dan juga membahas topik yang sangat menarik, terutama bagi yang memiliki masalah pada saluran kemih dan juga kesehatan reproduksi pria. Nah, kita juga akan berkenalan langsung nih dan dengan peran dan juga fungsi seorang dokter urologi. Nah, untuk itu sudah hadir bersama saya di sini ada Dr. Bayu Gemilang SPU, dokter spesialis urologi dari Semen Padang Hospital. Selamat sore, Dr. Bayu. Selamat sore, Siska. Gimana kabarnya, Dok? Sehat. Sehat ya. Semangat nih, Dok, untuk berbagi dengan Classy People dan juga sahabat SPH ya. Oh ya, pasti selalu semangat. Pasti. Oke. Nah, dokter spesialis urologi. Ini termasuk spesialisasi yang kayaknya belum terlalu familiar begitu ya, Dok, dengan masyarakat pada umumnya sepertinya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut perihal kesehatan saluran kemih dan juga reproduksi pada pria, saya ingin bertanya dulu nih, sebenarnya apa sih itu dokter urologi dan spesialisasi apa gitu yang membedakannya dari dokter-dokter lainnya gitu, Dok? Silakan. Oke, mungkin masih seperti tadi kata Siska, belum banyak yang tahu dokter urologi ya. Yeah. Saat ini memang jumlah kami se-Indonesia masih sekitar 600-an yang terpisah di seluruh Indonesia tersebarnya. Dokter urologi itu adalah dokter yang memiliki kemampuan khusus dalam mendiagnosis dan menangani pasien-pasien dengan yang pertama sistem saluran kemih, baik pria, wanita, anak ataupun dewasa, dan khususnya sistem genitalia atau reproduksi khusus untuk pria. Nah, itu yang ditangani dan diagnosis oleh dokter urologi. Saya penasaran nih, Dok. Jadi sebenarnya urologi ini termasuk spesialisasi yang apakah baru begitu di bidang kedokteran atau memang sudah lama tapi selama ini belum dikenal gitu, Dok? Oh, sudah cukup lama sih sebenarnya. Sudah cukup lama. Betul. Ya. Dari dulu udah ada dokter urologi, mungkin tahunnya dulu dokter urologi, dokter bedah urologi ya. Tapi sekarang sebutan kita sebenarnya dokter urologi karena kita tidak hanya menangani bedahnya namun juga non bedahnya kita tangani juga. Jadi kondisi medis seperti apa saja nih, Dok, yang biasanya ditangani oleh dokter urologi nih, oleh Dokter Bayu? Silakan, Dok. Jadi sistem saluran kemih itu terdiri dari yang pertama ada ginjal kiri dan kanan. Ginjal menghasilkan kencing, kemudian dialirkan melalui ureter salurannya, ditampung di kandung kencing namanya di bawah. Kemudian dikeluarkan lewat uretra. Kemudian selain itu sistem genitalia pria itu ada dari buah zakar atau kita sebut testis. Kemudian ada saluran sperma seperti epididymis, vas deferens, kemudian prostat. Jadi masalah di seluruh organ tersebut yang kami tangani. Misalkan seperti kondisi medisnya kalau ditanya nama seperti mungkin yang sering kita dengar batu saluran kemih, ada batu ginjal, batu kandung kencing, kemudian ada tumor di kandung kencing, tumor di ginjal, kemudian kayak yang sering kejadian pasien nggak bisa kencing atau susah kencing diakibatkan oleh pembesaran prostat pada orang tua. Kemudian juga selain itu kalau pada anak-anak kita bisa ketemu mungkin anak-anak yang perlu sunat, sunat-sunat khusus mungkin pada sunat-sunat dengan penyulit misalnya. Kemudian yang ujung lubang kencingnya tidak di ujung penis misalnya. Kemudian atau buah zakarnya tidak turun ke kantong kencing, itu juga kita yang tangani. Kemudian selain itu kalau pada sistem genitalia dan reproduksi pria, pasien-pasien pria dengan gangguan kesuburan misalnya, dan yang belum punya anak, kemudian dengan gangguan hasrat seksual, gangguan reproduksi dan gangguan ereksi, misalkan pasien dengan disfungsi ereksi atau pasien tidak bisa mempertahankan ereksinya sehingga tidak bisa menjaga untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan baik. Kemudian juga yang pasien mungkin yang pernah dengar ejakulasi prematur, ini tuh salah satunya, dan varikokel itu juga kita yang tangani. Jadi dari semua permasalahan yang Dokter Bayu spill barusan itu ya, kayaknya akan lebih banyak yang berpikir bahwa masalah harus datang ke dokter urologi itu hanya untuk pria nih, Dok. Apakah itu benar atau siapa aja yang bisa datang ke dokter urologi seperti itu?
Oh ya, itu tidak benar ya. Jadi kita pun menangani pasien wanita. Oke. Bahkan di salah satu peminatan urologi ada namanya female urology. Female and functional urology itu kita membahas khusus pada pasien wanita. Biasanya pasien wanita yang datang itu pasien dengan keluhan beser, susah menahan kencing, mengompol, kemudian nyeri suprapubik atau nyeri di perut bagian bawah. Biasanya itu pada wanita. Kemudian pada mungkin selain wanita juga tadi selain pria dan anak-anak juga ya. Anak-anak. Dan pada anak-anak biasanya pasien yang datang itu mungkin pasien dengan kelainan kongenital, kelainan bawaan di bagian saluran genitalia. Kemudian pasien dengan infeksi saluran kemih berulang pada anak-anak karena ada masalah anatominya, masalah dari penisnya. Kemudian bentuk penisnya nggak normal, yang tadi yang saya bilang ada hipospadia atau ujung lubangnya itu nggak di ujung penisnya. Kemudian juga yang buah zakarnya itu mungkin tidak turun ke kantong zakarnya, yang perlu dilakukan penanganan dari dokter spesialis urologi. Oke, itu termasuk pada anak perempuan juga ada kasusnya ya, Dok? Pada anak perempuan juga, tapi kalau untuk buah zakar tentu tidak ada di anak perempuan. Tapi anak perempuan juga tetap mereka punya sistem saluran kemih kan yang sama, jadi mungkin infeksi saluran kemih yang sama, terus ada gangguan pengosongan kandung kencing juga bisa pada anak perempuan terjadinya. Oke. Jadi untuk dari semua yang sudah Dokter Bayu sebutkan tadi itu, gejala awal seperti apa nih yang membuat seorang pasien itu harus mempertimbangkan gitu untuk berkunjung ke dokter urologi? Gejala dan tandanya itu sebenarnya tergantung dari lokasi penyakit dan jenis penyakitnya. Oke. Misalkan kalau pasien dengan keluhan batu pada ginjal paling sering ya, batu ginjal ataupun mungkin tumor ginjal, kan lokasinya di ginjal, berarti keluhannya dari pinggang. Sakit pinggang gitu ya, pinggang, nyeri pinggangnya, tapi nyeri pinggang itu ada banyak jenisnya ya. Jadi kalau pada yang nyeri pinggang karena batu, nyerinya bersifat tumpul, tidak menjalar, tidak dipengaruhi oleh posisi aktivitas atau makanan. Nah, kemudian tapi beda lagi kalau di ginjal dan ada di saluran ginjal yang saya bilang ureter tadi, keluhannya beda lagi, bahkan itu keluhannya nyerinya akut, sangat hebat, yang tidak bisa ditahan oleh pasien, bahkan pasien bisa sampai meringis, mual muntah dan keringat dingin. Gitu. Dan itu dia bisa menjalar ke perut bagian depan, mungkin ke bagian lipat paha dan juga ke bagian buah zakar. Atau kalau keluhan lainnya mungkin yang bisa dirasakan pasiennya dan dikeluhkan mungkin seperti kencingnya keruh, kencingnya berdarah, atau riwayat kencingnya berpasir. Dan yang sering juga nih pada usia tua biasanya yang bapak-bapak dengan susah kencing, merasa kencingnya tidak puas, dan biasanya tuh keluhannya ada namanya nokturia atau malam-malam itu sering kebangun buat kencing. Jadi kualitas hidupnya dan kualitas tidurnya apalagi terganggu. Jadi pagi-paginya jadi nggak segar gitu. Kemudian kondisi medis lainnya yang pada perempuan tadi mungkin seperti mengompol, susah menahan kencing, dan juga nyeri pada suprapubis itu bisa kejadian. Dan pada anak-anak yang tadi yang masalah hipospadia dan juga ISK berulang pada anak, dan juga masalah buah zakar tidak turun. Selain itu yang kondisi medis yang lainnya mungkin pada pasangan yang program hamil ya. Biasanya kan kalau ibu-ibunya yang didorong untuk berobat kan, berobat ke obgyn dulu. Tapi bapak-bapaknya berobatnya ke urologi tuh. Jadi jangan cuma ibu-ibunya doang, tapi bapak-bapaknya tanda-tandanya juga harus diperiksa. Nanti kita lakukan pemeriksaan baik dari saluran genitalianya, kemudian diperiksa juga mungkin analisis spermanya. Kemudian kondisi medis lainnya yang tadi yang saya bilang seperti disfungsi ereksi, pasien yang tidak bisa mempertahankan ereksinya dengan baik, atau Mr. P-nya itu kurang kuat gitu, kurang kencang. Dan juga ada penurunan hasrat seksual, juga ejakulasi prematur, itu juga salah satu yang dapat kondisi medis yang bisa dikeluhkan oleh pasien. Oke, jadi kalau merasakan semua itu sebaiknya langsung berkunjung ke dokter urologi begitu ya, Dok? Betul. Nah, sekarang saya mau lebih fokus ke infeksi saluran kemih nih, Dok. Untuk infeksi saluran kemih ini, untuk yang biasa dan yang lebih serius itu apakah ada perbedaannya, Dok? Infeksi saluran kemih itu berarti adanya suatu organisme patogen di saluran kemih, baik yang atas maupun yang bawah. Itu sebenarnya kalau dimaksud apakah
ada perbedaan ISK yang infeksi saluran kemih itu kita bilang ISK ya. ISK yang biasa atau ISK yang mungkin kompleks gitu ya. Biasa mungkin ISK yang biasa itu dipengaruhi karena hygiene misalnya. Misalnya pada lebih seringnya pada wanita karena salurannya pendek ya. Saluran uretranya pendek, jadinya karena hygiene-nya mungkin cara pembersihannya kurang baik, itu bisa keluhannya jadinya jadi sering kencing atau kencingnya sakit. Jarang-jarang sih bisa sampai demam gitu. Tapi ada namanya ISK kompleks namanya. ISK kompleks itu diakibatkan karena adanya gangguan lainnya. Misalkan ISK pada adanya batu saluran kemih, atau ISK karena adanya sumbatan pada saluran kemih. Sumbatannya kenapa? Ya banyak kejadiannya, banyak penyebabnya lah sumbatannya. Mau karena adanya tumor, mau karena adanya apapun lah masalah persarafan sehingga pengosongan kandung kencingnya nggak normal gitu. Itu disebut ISK komplikata. Kenapa lebih kompleks? Karena ada sesuatu yang harus ditangani agar ISK-nya tidak berulang gitu maksudnya. Oke. Nah, untuk mendiagnosis semua itu cara kerja di bidang urologi itu seperti apa sih, Dok? Cara mendiagnosisnya gitu. Jadi kayaknya kita sih nggak jauh beda sama dokter-dokter lainnya. Yang pertama kita anamnesis atau kita tanyakan dulu ke pasiennya secara holistik dari keluhan utamanya, riwayat penyakit sekarangnya, riwayat penyakit dahulunya, riwayat keluarga, riwayat operasi sebelumnya. Itu kita tanyakan semua. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita tetap melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan, tapi pemeriksaan fisik urologi itu fokusnya biasanya ke abdomen, ke perut. Kemudian ke flank atau pinggang, suprasimfisis atau di atas di perut bagian bawah, kemudian genitalia kita cek semuanya. Kemudian tapi bedanya mungkin kita sama dokter penyakit dalam mungkin ya. Kalau dokter penyakit dalam dia punya stetoskop kan buat dengar ya. Kalau kita punyanya USG. Jadi stetoskop dokter urologi itu USG. Jadi di poliklinik tuh kita sedia USG di samping kita. Pasiennya hampir 90% pasti yang ada keluhannya seperti tadi itu kita USG. Kita lihat ginjalnya, kita lihat kandung kencingnya, apa prostatnya, kita lihat ada masalah atau tidak. Jadi pengganti stetoskop di urologi itu USG. Pemeriksaan tambahan lainnya ya tergantung dari temuan tadi. Temuan dari yang sampai yang tadi itu USG tuh mungkin 95% kita udah bisa tahu sih ini kemana arahnya gitu. Cuma mungkin karena misalkan di USG kita lihat adanya batu atau ada ginjalnya bengkak, tetap harus ada pemeriksaan tambahan sebagai gold standarnya. Jadi kita CT scan misalnya untuk melihat bentuk batunya, lokasi batunya. Tetap ada pemeriksaan penunjang lainnya yang bisa kita kerjakan. Kemudian kalau misalkan masalahnya di prostat misalnya, kencingnya tidak lancar dan sebagainya, prostat ataupun penyempitan dari uretranya, kita ada namanya alat-alat uroflometri namanya. Uroflometri itu adalah alat pendeteksi pancaran kencing. Jadi yang biasanya kita kencing di toilet atau di urinoir, ini kita kencing di alat. Jadi nanti alatnya ngebaca tuh kencingnya kalau normal misalkan dia kencingnya cepat naiknya terus turun. Tapi kalau misalkan ada sumbatan misalnya dia kencingnya naiknya terus turunnya pelan gitu. Itu ada namanya uroflometri. Itu biasanya kita kerjakan pada pasien-pasien dengan masalah kencing tidak lancar. Terus setelah kita diagnosis itu semua nanti ya tegak diagnosis kerja. Diagnosis pastinya biasanya memang dari pemeriksaan penunjang tambahan itu. Oke, ini sangat menarik nih, Dok. Jadi yang di USG sebenarnya bukan cuma ibu hamil aja ya. Oh bukan. Bukan objek aja ternyata yang dilengkapi dengan peralatan USG ini ya, Dok. Iya. Nah kemudian saya mau beralih ke kesehatan reproduksi nih. Untuk pria nih, itu sebenarnya mulai kapan nih harus mulai memeriksa kesehatan prostatnya nih, Dok? Dan sebenarnya pemeriksaan prostat ini seberapa pentingkah? Jadi prostat itu merupakan sebuah kelenjar ya. Kelenjar itu merupakan sebuah organ yang menghasilkan suatu cairan. Jadi kalau prostat itu dia menghasilkan cairan yang sebagai membantu sperma nanti untuk hidup di cairan prostat itu ya biar dia sesuai dengan lingkungannya. Prostat itu biasanya pada laki-laki mulai bermasalah pada usia di atas 50. Jadi memang progresivitas prostat itu memang akan meningkat ukurannya sesuai usia. Progresivitasnya masing-masing orang beda. Tapi biasanya mulai meningkatnya itu ketahuannya di atas 50. Dari yang normalnya ukurannya di bawah 20 cc naik terus. Ada yang bahkan sampai naiknya berapa bisa sampai 10 kali lipat. Gede banget sampai pasiennya nggak bisa kencing sama sekali. Biasanya di atas usia 50. Tapi ada juga pada ras-ras yang berbeda.
Dan juga mungkin pada pasien-pasien yang mungkin sebelumnya ada riwayat keluarga yang satu darah gitu ya, atau satu turunan orang tua gitu atau kakek gitu yang menderita kanker prostat, itu mungkin kita bisa deteksinya lebih early. Misalnya di atas usia 40 bisa kita lakukan screening masalah prostatnya. Gitu. Pemeriksaannya itu bisa yang tadi, yang pancaran kencing itu dari USG kita juga bisa lihat. Kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan laboratorium yang spesifik untuk pemeriksaan prostat, namanya prostat spesifik antigen. Itu buat melihat apakah prostatnya ada tumornya atau mungkin ada infeksinya, itu bisa meningkat pada laki-laki dengan masalah tersebut. Jadi memang pasiennya sendiri yang harus lebih aware begitu ya dok, apalagi kalau ada dari garis keturunannya gitu ya. Iya, harus lebih cepat untuk diperiksa kalau itu. Oke, nah, kalau itu kan untuk pria nih ya dok. Tadi sudah di-spill juga sedikit masalah urologi untuk gangguan urologi untuk perempuan nih. Nah mungkin ini bisa dijelaskan dengan lebih terperinci lagi nih dok, silakan. Jadi yang saya bilang tadi ada yang mengompol ya, mengompol atau inkontinensia yang saya bilang. Jadi dia ada banyak jenisnya, ada 5 jenisnya. Mungkin saya nggak serinci itu yang saya bilang. Cuma ada pasien perempuan yang waktu batuk atau bersin bocor kencingnya, jadi basah, celana dalamnya basah. Atau misalkan pasien ini tidak bisa menahan kencingnya, jadi waktu udah mulai muncul perasaan pengen kencing, dia harus sesegera mungkin ke kamar mandi. Kalau enggak udah ada yang bocor. Atau istilahnya urge incontinence kita sebutnya. Atau ada juga perempuan yang memang udah bocor terus-terusan, nggak ada yang bisa ditahan sama sekali. Itu juga mungkin kejadiannya pada fistula. Maksudnya fistula itu ada saluran tidak normal dari suatu bagian ke bagian lain. Jadi kalau fistula pada ini maksudnya dari kandung kencing misalkan ke vagina atau ke uterus, ke organ-organ genitalianya, bisa menyebabkan kencingnya terus keluar terus-terusan tanpa ada perasaan pengen kencing. Jadi pasiennya harus pakai pampers gitu. Biasanya sih perempuan itu yang paling sering mengompol, beser, susah menahan kencing. Kemudian yang mungkin pernah ada juga nyeri pada suprapubis, nyeri pada perut bagian bawah. Biasanya kita sebutnya bladder pain syndrome. Itu jarang, maksudnya pasiennya itu merasa sangat terganggu dengan kualitas hidupnya, nyeri terus tuh perut bagian bawahnya. Tapi sudah diperiksa, infeksi saluran kemih nggak ada. Di USG normal-normal aja. Di teropong juga normal-normal aja. Mungkin satu-satunya mungkin jadinya diagnosisnya adalah yaitu bladder pain syndrome gitu. Nah itu sebenarnya semua permasalahan pada perempuan itu penyebabnya apa dok? Beda-beda penyebab. Jadi ada yang kalau misalkan kayak tadi yang inkontinensia atau mengompol, ada yang misalkan pertama memang dari bawaannya otot-otot penopangnya, pelvic floor-nya itu kurang kuat. Ya, makanya pasiennya biasanya kita nanti edukasi selain itu biasanya turunkan berat badan. Ada pelvic floor muscle training, dilakukan kegel itu loh, orang kegel. Biasa juga tuh senam kegel. Atau misalkan penyebab lainnya yang pada perempuan, misalkan kalau mungkin pernah riwayat melahirkan normal dengan anaknya ukurannya besar misalnya. Anaknya misalnya beratnya sampai 4 kilo dan sebagainya. Mungkin kan namanya juga lokasi anatominya berdekatan ya. Jadinya ada efeknya sehingga bermasalah dengan inkontinensia setelahnya misalkan. Atau partusnya selain besar, partusnya lama, jadi lama nyangkutnya anaknya di waktu keluar. Itu salah satunya juga bisa. Atau faktor-faktor hormonal, dan juga biasanya pasien-pasien yang mulai premenopause atau menopause itu mulai muncul tuh keluhan-keluhan overactive bladdernya, pengen sering kencing, ya biasanya dihubungkan sama penurunan kadar estrogen gitu. Oke. Tadi saya penasaran pengen tanya tapi udah langsung terjawab, ternyata memang ada hubungannya dengan kondisi pasca melahirkan kalau untuk perempuan gitu ya dok? Iya ada. Oke. Nah kalau untuk anak-anak, kita move ke anak-anak nih dok. Dalam kondisi apa nih untuk anak itu sebaiknya dibawa ke dokter urologi? Gejala awalnya seperti apa? Jadi sebenarnya dari lahir itu ya biasanya sudah rutin untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter anak dan bidan ya. Pemeriksaan secara keseluruhan biasanya dari perutnya, kemudian sampai kalau laki-laki diperiksa genitalia eksternalnya, Mr. P-nya normal atau tidak, kemudian apakah skrotumnya di skrotumnya ada testis atau tidak, ada buah zakar atau tidak. Kalau misalkan memang dari lahir muncul keluhan
seperti itu kok tidak ketemu nih ada memang masih bisa ditunggu 6 bulan biasanya. Kalau misalkan buah zakara tidak berada di dalam skrotum masih bisa ditunggu 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan itu kita harus pantau tuh, paling lambat gitu 18 bulan harus diturunkan. Karena kalau lebih dari itu akan mulai penurunan fungsi. Kalau tidak diturunkan ke skrotum karena posisinya kalau dia berada di atas skrotum itu lebih panas. Jadi cuacanya istilahnya lebih panas gitu. Jadi untuk kehidupan testisnya itu sendiri kurang baik. Kemudian kalau pada anak-anak lainnya yang tadi saya bilang seperti bentuk genitalianya tidak normal. Kan harusnya ujung lubangnya itu di ujung ya. Di ujung penis gini. Ada yang namanya masalah hipospadia. Ujungnya itu berada di bawah. Nah, itu akan mengganggu pasiennya jadi kencingnya ke bawah kan. Dan juga mungkin nanti waktu dewasa dia akan mengeluhkan karena nanti dia nggak bisa membuahi karena berhubungan seksual pasti ejakulasinya juga ke bawah. Sehingga pasiennya tidak bisa punya anak gitu misalnya salah satunya. Kemudian anak-anak dengan infeksi saluran kemih berulang. Misalkan pasien dengan yang sering juga tuh kejadiannya anak-anak baru lahir kemudian 1 tahun pertama kelahiran tuh sering demam. Ternyata udah dicek-cek paru-paru aman, lain-lain nggak masalah. Ternyata masalahnya di infeksi saluran kemih berulang. Ada juga masalahnya pada anak-anak seperti itu. Ada yang istilahnya ada yang primer, ada yang sekunder. Ada yang primer memang bawaannya aja tuh kandung kencingnya pengosongannya masih kurang bagus sehingga terjadi reflux namanya. Reflux itu dari kandung kencingnya balik lagi ke ginjal. Sehingga ginjalnya jadinya infeksi, jadi demam pasiennya, pielonefritis. Bahkan kalau dibiarkan lama-lama bisa menjadi scarring jadinya ujung-ujungnya nanti dewasanya jadi hipertensi gitu. Itu salah satunya. Jadi ginjalnya bisa jadi bengkak, kemudian jadi pielonefritis, demam, dan lama-lama berakibat penurunan fungsi ginjal dan nanti ujung-ujungnya scarring dan hipertensi. Nah, itu untuk penanganan lebih lanjutnya itu seperti apa, Dok? Tindakan apa yang diperlukan gitu? Kalau yang seperti yang tadi ISK berulang dan pasien demam-demam itu, yang pasti dokter urologi harus diagnostik dulu ya. Diagnostik itu kita USG dulu nih. Ginjalnya bengkaknya kiri doang atau dua-duanya bengkak. Itu beda treatmentnya. Kemudian setelah diketahui bengkaknya, nanti biasanya kita lakukan pemeriksaan lagi. Kita lakukan pemeriksaan kontras. Biasanya kita masukin zat kontras. Nanti refluxnya ketemu nggak? Kalau refluxnya ketemu, berarti masalahnya pada vesiko ureteral reflux sebenarnya. Kalau kayak gitu berarti kalau anaknya udah lebih dewasa, anaknya bisa kita edukasi untuk kencingnya dikasih waktu. Jadi misalkan sebelum 4 jam kamu harus sudah kencing ya. Jadi kalau belum terasa pengen kencing pun pokoknya harus kencing ya jam segini ya gitu. Biar kandung kencing yang menampung kencing itu tidak sempat reflux dulu kencingnya ke atas, tapi udah dikosongin dulu gitu. Atau misalkan pada anak-anak yang lebih bayi ya, lebih kecil ya, ya biasanya kalau memang tidak bisa sama sekali untuk ditangani seperti tadi ya mungkin sementara kita diversi dulu urinnya. Kencingnya yang lewat bawah itu karena nggak bisa dikosongkan jadinya reflux terus, mau nggak mau kita pasang kateter dulu. Kita pasang sementara, nanti sambil kita pantau mungkin perbaikannya, apakah anaknya ada masalah saraf juga, ada spina bifida namanya atau tidak. Nah itu nanti kita kolaborasi dengan spesialis lain untuk melakukan pemeriksaan juga. Oke. Karena yang saya tahu kalau anak itu ada infeksi saluran kemih itu bisa nggak naik-naik gitu berat badannya ya, Dok ya? Iya, rata-rata kayak gitu sih. Ininya keluhan ibu atau orang tua yang datang itu ke spesialis anak, nanti dokter anaknya yang akan menganjurkan coba deh tanya ke urologi. Iya. Oke. Nah untuk ini, Dok, untuk menjaga ya gimana supaya saluran kemih itu sehat dan juga organ reproduksinya sehat, itu apakah ada kebiasaan atau pola makan tertentu gitu yang bisa dilakukan untuk menjaga semua itu, Dok? Ya untuk gaya hidup ya, lifestyle tetap pasti ada, mulai dari makanan dan minuman. Itu konsumsi cairan yang paling penting. Jadi minimal itu kita harus minum 2 sampai 2,5 liter per hari. Air putih ya, Dok? Air putih, benar, air putih. Jadi konsumsi cairan. Dan untuk makanan itu nggak boleh kita makan berlebihan sih intinya. Tidak boleh berlebihan makanan yang tinggi asam urat,
kacang-kacangan, sayuran hijau gitu ya, yang terlalu tinggi asam urat, daging jeroan itu kan tinggi asam urat tuh. Karena asam urat tuh juga menjadi salah satu mineral pembentuk batu gitu. Kemudian tidak boleh terlalu tinggi banyak daging merah, atau tidak boleh terlalu tinggi makanan yang tinggi mengandung oksalat. Salat ini seperti coklat gitu. Itu juga nggak boleh terlalu banyak kacang-kacangan yang tadi juga bilang. Kemudian untuk aktivitas fisik nih, tetap aktivitas fisik tuh harus rutin ya, minimalnya 3 kali seminggu, dirutinkan 15 menit. Itu juga memperbaiki pasase urin juga tuh. Jadi dengan kita aktivitas fisik yang cukup, ya mungkin ya yang kalau kita udah ada mineral-mineral pembentuk yang tadi itu, dengan kita aktivitas fisik ya dia bisa keluar dengan bantuan urin, dan dengan bantuan kita olahraga tuh lebih baik. Kemudian juga ya pasien dengan sindroma metabolik atau yang masalah gendut, masalah obesitas, ya itu lebih gampang terbentuknya batu. Memang salah satunya ya diperbaiki dengan olahraga gitu. Mungkin itu ya. Apakah cukup dengan olahraga ringan aja dok, yang 3 kali seminggu itu kayak jalan kaki gitu? Apakah cukup dengan itu atau ada olahraga khusus gitu yang harus dilakukan? Nggak ada sih, cukup dengan olahraga itu aja sih. Jalan kaki cukup ya? Cukup, jalan kaki cukup. Bahkan kalau terlalu berat olahraganya dan lupa minum, jadinya dehidrasi. Iya. Dehidrasi malah kurang cairan, ya malah jadi batu ujung-ujungnya. Iya, bener. Nah, untuk zaman sekarang nih di tengah kesibukan yang kayaknya tuh semua orang tuh zaman serba bergeraknya serba cepat dan semuanya serba sibuk gitu ya. Banyak orang yang kayaknya suka nahan pipis nih karena saking sibuknya gitu. Nanti aja kerjain ini dulu gitu kan. Nah, ini seberapa berbahaya nih kebiasaan ini bagi kesehatan saluran kemih dok? Oke, menahan pipis itu tidak baik memang ya, karena dengan menahan pipis berarti terjadinya stasis urin yang lebih lama di kandung kencing, sehingga ya stasis di atasnya juga lebih lama. Itu efeknya secara tidak langsung sih akan menyebabkan infeksi saluran kemih. Kemudian salah satunya yang tadi juga, kalau misalkan ada masalah inkompeten dari katup dari kandung kencing ke ginjalnya, itu jadinya bisa reflux yang saya bilang tadi. Kalau ujung-ujungnya reflux ya berarti infeksinya naik ke atas. Kemudian karena terjadi reflux tersebut terjadi scarring yang saya bilang tadi, di ginjalnya terbentuk scar, luka yang memang itu secara perlahan ya, ujung-ujungnya mulai sel-sel ginjalnya rusak, fungsi ginjalnya turun, atau ya bisa jadi hipertensi tadi ujung-ujungnya, karena itu jadi hipertensi untuk usia tuanya gitu. Jadi memang efeknya nggak terasa pada saat itu juga ya dok? Nggak cepat saat itu sih memang, tapi efeknya perlahan-lahan nanti akan muncul progresif memburuk gitu. Oke, tapi sepertinya ini banyak nih masyarakat yang belum terlalu aware dengan masalah ini dok ya. Nah, menurut dokter nih, saya mau tanya pendapat dokter Bayu ya. Apa tantangan terbesar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat nih tentang pentingnya pemeriksaan ke dokter urologi? Silakan dok. Mungkin yang pertama, masyarakat atau ya orang-orang masih banyak yang takut kali ya berobat ke dokter ya, takut operasi lah, atau misalnya takut sakit sih, ya, takut sakit. Padahal kan sebenarnya kita harus lebih sayang sama diri kita sendiri, yaitu dengan kita periksakan ke dokter sebenarnya. Kan bukan berarti kita pergi ke dokter itu udah pasti kita sakit sebenarnya, tapi untuk menjawab keraguan, atau juga sekarang juga udah banyak ada medical check up, apalagi di usia-usia yang mungkin sudah di atas 40 ya, memang sudah sewajarnya dan sebaiknya itu dilakukan medical check up secara keseluruhan, karena akan secepatnya mendapatkan pemeriksaan yang baik, dan kemungkinan mendapatkan diagnosis lebih dini, sehingga lebih gampang untuk terapinya gitu. Dan nggak semua pasien itu harus dioperasi sebenarnya, gitu kan masih bisa juga dengan pengobatan atau operasi yang minimal invasif, bahkan ada yang tanpa luka pun juga ada kalau di bidang urologi. Kemudian yang susah juga satu lagi mungkin masalah kalau seksualitas pria, itu masalahnya masyarakat masih banyak yang menganggap itu tabu kali untuk dibicarakan. Itu masalahnya. Ya itu mungkin pelan-pelan paradigma itu harus dirubah dengan cara ya kita melakukan edukasi baik itu secara offline, secara online kepada masyarakat, bahwa
masalah seksual itu adalah masalah yang memang harus diatasi gitu, karena itu berhubungan sama kualitas hidup dan kualitas hubungan untuk pasiennya dan buat pasangannya. Selain itu juga masalah seksual itu mungkin seperti disfungsi ereksi itu bisa juga berhubungan sama masalah lainnya seperti masalah jantung. Jadi itu juga bisa sebagai early diagnostik kali ya. Mungkin pada pasien-pasien udah usia di atas 40 terus sudah mulai ada masalah seksual gitu. Ya mungkin kita harus periksa juga, pasti kita periksa juga sih semuanya, baik dari psikologisnya, kemudian dari masalah metaboliknya, masalah neurologisnya, itu kita periksa semua. Jadi kemungkinan ketemu lebih cepat masalahnya pasti lebih gampang juga untuk mengatasinya gitu. Ya, jadi memang dibutuhkan edukasi karena memang stigma yang beredar di masyarakat itu mungkin agak susah untuk dirubah gitu dok ya. Harus lebih masif lagi mungkin edukasinya begitu ya. Iya, mungkin perlahan-lahan akan berubah, tapi sebisa mungkin ya itu lebih masif biar lebih cepat kali ya, biar nggak perlahan-lahan ya. Betul. Nah jadi apa nih pesan atau ajakan dari Dr. Bayu untuk Classy People dan juga sahabat SPH yang mungkin saat ini sudah merasakan gejala awalnya mungkin sudah terasa ya, tapi masih ada ragu atau malu gitu untuk memeriksakan diri ke dokter urologi agar mereka lebih aware gitu untuk kesehatan ini dan nggak malu lagi gitu. Apa ajakannya dan pesannya nih dok? Oke, untuk Classy People sama sobat SPH Sobat SPH. Sobat SPH yang mungkin memiliki keraguan di dalam pikirannya atau dalam dirinya ini punya sakit apa enggak gitu ya. Itu jangan ragu dan jangan takut untuk berobat. Jangan berobat, jangan takut untuk konsultasi kali ya. Karena datang itu belum tentu dapat obat juga sih, dan belum tentu juga ada sakitnya. Makanya tujuan konsultasi itu sebenarnya untuk menjawab keraguan diri sendiri dan untuk memperlihatkan mungkin ke diri sendiri itu kalau Anda menyayangi diri Anda sendiri. Jadi lebih aware terhadap dirinya, jangan takut dengan keluhan. Belum tentu keluhan tersebut beneran ada sakitnya. Jadi untuk menjawab keraguan itu dan menjawab overthinking itu mending diperiksakan ke dokter urologi dan dokter apapun lah gitu, masalah lainnya juga bukan hanya urologi kayaknya. Dan kalau mungkin masalah-masalah lainnya seperti keluhan gangguan fungsi seksual gitu ya, mungkin udah bukan saatnya lagi kita merasa itu tabu ya, karena memang hubungan seksual itu merupakan salah satu faktor yang penting gitu di dalam hubungan berkeluarga, sehingga itu memperbaiki juga kualitas hubungannya, kelanggengannya, dan juga itu keharmonisan di keluarga gitu. Jadi jangan menganggap itu tabu karena ya itu ada obatnya sih. Jadi jangan takut gitu. Tinggal datang aja, nanti kita bersama-sama kita sharing dan kita lakukan treatment bersama gitu. Oke. Sangat menarik nih dok ya perbincangan kita untuk sore hari ini, tapi karena memang kita dibatasi oleh waktu. Terakhir nih dok, sebelum perbincangan kita hari ini selesai, mungkin ada closing statement yang mau dokter sampaikan? Ada tambahannya lagi mungkin, silakan dok. Ya, untuk Classy People dan sobat SPH, urologi itu merupakan salah satu ilmu yang membahas memang tentang saluran kemih dan saluran genitalia khusus pria. Itu pada pada kedua organ tersebut gejalanya seperti yang sudah saya bilang tadi, dan jenis kondisi medisnya mungkin seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalkan ada keluhan tersebut, jangan ragu untuk berkonsultasi, baik di spesialis urologi manapun, mau di SPH mau di mana terserah sih, sehingga untuk penanganannya bisa dapat lebih cepat, tepat, dan bisa kembali dengan kondisi dan kualitas hidup yang lebih baik. Oke. Baik Classy People dan juga sahabat SPH, demikian perbincangan kita kali ini di podcast Semen Padang Hospital. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Bayu bisa bermanfaat dan juga bisa meningkatkan kesadaran Classy People dan juga sahabat SPH tentang pentingnya menjaga kesehatan saluran kemih dan juga reproduksi pada pria. Dan akhirnya saya Siska Diandra dan juga Dr. Bayu Gemilang SPU pamit. Wassalamualaikum and then see you.